tadi. Terus kalau di dalam agama Islam ada PPRA. PPRA itu apa ya? Nah, kalau yang semester pertama kita UPP tanya lagi, masih ingat gak semester pertama pernah buat P5 tentang apa? Membuat kerajinan dinding dari kertas bekas. Iya, membuat kerajinan dinding dari kertas bekas. Contohnya seperti ada yang di dinding-dinding kalian ini ya. Ini adalah kegiatan P5 yang telah kalian lakukan di semester pertama. Ya, ini juga. Terus ada lagi yang menggunakan kertas origami seperti ini ya. Ini merupakan contoh salah satu kegiatan P5 di semester pertama. Untuk P5 di semester kedua kita menggunakan kegiatan P5 juga, masih tetap P5 tapi kegiatannya menjelaskan keberadaan agama yang ada di Indonesia. Agama yang ada di Indonesia. Sekarang apa guru tanya, agama apa aja sih? Ada 6 agama yang ada di Indonesia sekarang. Yang pertama ya, Sama kepercayaan. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, ada 6. Tahu nggak tempat-tempat ibadahnya itu apa aja? Islam di masjid. Islam di masjid, Kristen di gereja, Kristen Katolik di gereja, Hindu Sangat. pura atau pura, Buddha kuil. Ya, ya apa salah? Salah apa benar? Ya, kalau kepercayaan itu ada di sangga. Hari-hari besar juga kalian harus mengetahui. Kalau umat Islam hari besarnya hari Idul Fitri, Idul Adha. Lebaran. Ya, Lebaran itu Idul Fitri, Idul Adha. Terus kalau Kristen, Katolik hari besarnya itu Natal. Kalau ada hari besarnya Nyepi, ada Galungan, ya. Gongsi Paca itu Konghucu, ya. Ada kan Gongsi Paca kayak gini kan Chinese. Kalau yang sanggar atau kepercayaan suruhan ya. Suruhan ya. Satu suro. Nah, jadi kegiatan kita dalam P5 ini perbedaan atau mengenal namanya keberagaman agama yang ada di Indonesia. Iya, kita lanjut lagi tadi tema kita kegiatan
agama atau suku. Kamu orang Jawa nggak usah temenan sama saya kan orang Lampung ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya enggak? Karena kita manusia itu makhluk sosial. Makhluk apa nak? Sosial. Saling membutuhkan satu sama lain. Emangnya kamu tahu? Bebe tanya di sini, siapa yang tahu kalau dia besok mau meninggal? Yang di sini tuh nanya Allah, yang di sini loh. Nggak tahu kan? Jadi bisa nggak kamu mandiin diri kamu sendiri, kamu ngapain diri kamu sendiri, kamu ngetiin diri kamu sendiri, yang Kristen dipetiin sendiri, dikubur sendiri, bisa nggak? Kita membutuhkan orang lain. Tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, ganteng, semuanya bakal meninggal. Ada lagunya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat mati, semua mati, penghati lain. Ya, ada nggak yang ketinggalan? Kalau menurut agama Islam, daun, angin, ombak yang bergoyang itu mereka sedang bertasbih kepada Tuhan yang Maha Esa menurut kepercayaan Islam. Makanya kita punya mulut, kita harus menjaga lisan supaya tidak menyakiti hati orang lain, beriman, bertakwa, kayak itu wajib, paham ya? Terus sekarang dari sekian penjelasan Bu Bebe, ada yang nggak paham? Ya, kalau umat Islam sembahyang sholat menghadap ke kiblat. Kalau umat sanggar atau kepercayaan dia menghadap ke timur. Ya, kalau Islam itu sembahyang sholat. Kalau agama Kristen Katolik itu ibadah, mereka beribadah. Kalau kita yang Islam seperti ini, mereka seperti ini atau seperti ini. Kalau kamu wujud dia pakai lupa gitu kan? Ya kan? Jadi nanti kita bakal ada kegiatan mengenal berbagai macam yang namanya apa tadi Bu Bebe jelasin? Berbagai macam agama sesuai dengan profil Pancasila. Tema kita adalah beriman, bertakwa, Kepada Tuhan dengan dan berakhlak mulia. Topiknya berakhlak mulia. Berarti berakhlak itu kita berperilaku atau kepribadian yang baik. Yang apa? baik. Contoh, ada yang Islam lebaran ya. Siapa nama Mbak? Lupa Bu. Pipi lebaran. Kata Maria, aku mau lebaran juga lah ke rumah Pipi. Selamat pagi Pipi, pagi Maria, silakan masuk. Itu kita saling toleransi dan menghargai. Pernah nggak misalkan ada orang Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, sanggar main, saya mau lebaran, jangan, kamu kan bukan Islam, shish. Ada nggak? Ya, sekarang kita sudah ada di musola, salah satu tempat ibadah umat apa ini? Islam. Salah satu tempat ibadah yang ada di sekolah kita. Jadi baris dulu nih, kegiatan kita setiap hari biasanya sholat duha sebelum melakukan kegiatan apapun ya. Yang laki-laki kecuali yang agama Kristen, Katolik, sanggar, geser sebelah sana. Terus yang agama Islam laki-laki, perempuan ambil duduk ya. Balikan. Ya. Yang agama Kristen, Katolik boleh di sana dulu. Jangan. Bukti taruh situ aja. Nah, yang laki-laki, perempuan ya. Jadi nggak gantian ya. Allahu Akbar.
isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Jadi sehari 5 kali bagi umat Islam untuk mengumandangkan namanya azan. Apa nak? Azan. Jadi kita sebagai umat muslim, umat Islam wajib untuk melaksanakan sholat karena sholat merupakan rukun Islam yang berapa? Kedua. Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 3 puasa, 4 zakat, 5 naik haji bila mampu. Oke, kalau begitu ya. Untuk ini namanya Masjid Salman. Masjid apa? Salman. Jadi kita untuk paham harus mengetahui salah satunya itu Masjid Salman. Sudah, Bu. Sekarang anak-anak kita maju lagi sini. Ini kita sudah sampai ke tempat ibadah umat Nasrani, umat Kristen dan Katolik. Ini apa namanya? Gereja. Coba yang lainnya satu yang Islam sebelah sini. Nah, yang Kristen sini. Ini. Yang Kristen. Ayo Islam dulu sana. Lihat, ngadep ke sini, ayo. Sekarang Maria sama Raquela sama Nathan. Ini namanya gereja. Gereja itu ibadahnya kalian seminggu berapa kali? Katanya. Seminggu 1 kali. Hari apa aja? Hari Minggu. Dan hari besarnya hari apa? Natal. Natal sama Paskah. Di depan kita ada gereja. Terus di depan kita juga ada di situ namanya gereja juga. Coba lihat sini. Ini ada gereja Masehi Advent hari ke-7. Ya. Jadi ada gereja yang ada khususnya di tempat kita, banyak gerejanya di sini ya. Gereja khusus itu ada, itu gereja juga. Dia setiap hari Sabtu. Kalau ini setiap hari Minggu aja ya Maria ya. Ada yang gereja satu lagi di dekat SD kita juga ada. Kalau di tempat kita yang namanya tempat ibadah itu berdekatan, tapi kita saling toleransi dan saling menghargai. Yang itu tadi sebelah sana, coba lihat di sebelah sana tadi ada masjid dan satu rumah dari masjid ada gereja. Kita saling menghargai dan toleransi. Paham ya? Kemarin kita sudah pergi ke salah satu tempat ibadah. Minggu kemarin kita pergi ke mana? Masjid dan gereja. Masjid dan gereja. Kalau kita mau pergi ke sebelah sana itu ada sanggar, ada lagi kalau ke Bali Utara itu yang namanya tempat ibadah agama Hindu, agama Katolik ya. Contoh yang ke alam dunia seperti apa ya yang sudah kami jelaskan minggu kemarin, apa contohnya? Alat bernama, alat pribadi, alat kepada manusia, alat kepada alam, dan alat kepada negara. Nah, kalau beralam kepada alam itu berarti kita harus menjaga alam lingkungan di sekitar kita. Kalian tahu di Bandar Lampung di Panjang kemarin hujan itu menyebabkan banjir bandang, bahkan tenggelamkan rumah. Ya, jembatan putus. Karena apa? Kesadaran diri kita untuk menjaga kebersihan itu kurang. Contohnya, anak-anak juga sering di sini kalau kita buang sampah nggak di tempatnya, tapi di sembarangan, bahkan ada di pot-pot bunga. Kalau hujan kan sering mampet. Kita mah enak di sini ya, masih banyak tanah, jadi masih banyak resapan. Kalau di kota-kota besar sulit untuk menemukan resapan tanah karena semuanya sudah disemen, sudah diaspal, sudah dicor. Ya, jarang kita menemukan tanah-tanah. Tidak seperti kita di kampung-kampung seperti ini, masih banyak resapan tanah. Ada lagi berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kita beribadah sesuai dengan agama yang kita anut. Anut itu apa? Agama yang kita pilih, agama yang kita anggap itu baik. Berakhlak kepada sesama manusia, saling menghargai, sopan santun, tolong menolong. Kalau ada tempat
membantu. Bu, tapi kan dia Islam, saya Kristen. Jangan membeda-bedakan agama.